Sritex, sang raksasa tekstil yang pernah menjadi kebanggaan nasional, mengalami kejatuhan yang memilukan. Kegagalan ini mencerminkan masalah yang lebih besar dalam industri manufaktur Indonesia yang kini semakin tertinggal dalam persaingan global. Apa yang sebenarnya terjadi? Bersama saya Wisnu Yuwono, mari kita bahas pada catatan kebijakan publik dan politik kali ini. Saya ingin bercerita sedikit tentang awal kejayaan Sritex. Berdiri sejak tahun 1966 dan selama hampir 6 dekade menjadi salah satu produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini mengekspor benang, kain, dan pakaian jadi ke lebih dari 100 negara, termasuk seragam militer untuk 35 negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Australia. Pada tahun 2019, Sritex mencatatkan penjualan sebesar 1,3 miliar dolar AS atau sekitar 18,2 triliun rupiah dengan laba bersih 85,32 juta dolar AS setara dengan 1,2 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan betapa kuatnya posisi Sritex di pasar global. Namun, pada Maret 2025, Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang menutup operasionalnya setelah gagal melunasi utang sebesar 3,58 triliun rupiah kepada berbagai bank termasuk Bank BJB, Bank DKI, dan sindikasi Bank BRI serta BNI. Akibatnya, lebih dari 10.665 karyawan kehilangan pekerjaan. Apa yang menyebabkan perusahaan sebesar ini runtuh? Jawabannya terletak pada dua masalah utama: korupsi di level manajemen puncak dan kegagalan tata kelola perusahaan. Pada Mei 2025, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait penyalahgunaan fasilitas kredit dari Bank BJB dan Bank DKI. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai 692,9 miliar rupiah. Berdasarkan penyidikan, kredit yang seharusnya digunakan untuk modal kerja dan pengembangan usaha justru dialihkan untuk membayar utang lama dan membeli aset tidak produktif. Lebih parah lagi, pemberian kredit ini dilakukan tanpa analisis risiko yang memadai dan melanggar prosedur perbankan. Dua pejabat bank, yaitu mantan Direktur Utama Bank DKI Zainuddin Mapa dan mantan pemimpin divisi komersial Bank BJB, Diki Syahbandinata, juga ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini bukan sekedar penyimpangan keuangan, tapi juga cerminan buruknya integritas di level puncak perusahaan. Laporan keuangan Sritex tahun 2021 menunjukkan kerugian sebesar 1,08 miliar dolar AS atau sekitar 15,65 triliun rupiah. Padahal setahun sebelumnya, perusahaan ini masih membukukan laba 85,32 juta dolar AS. Keganjilan ini memicu kecurigaan Kejaksaan Agung yang kemudian menemukan bahwa surat utang Sritex mendapat peringkat BB- dari lembaga pemeringkatan Fitch and Moody's, menandakan risiko gagal bayar yang tinggi. Ini berarti Sritex sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit modal kerja yang mensyaratkan peringkat minimal A. Korupsi ini tidak hanya merugikan perusahaan dan negara, tapi juga berdampak sosial yang luas. Ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian dan kepercayaan investor terhadap industri tekstil Indonesia menurun drastis. Kasus Sritex menjadi peringatan keras bahwa tanpa integritas dan pengawasan yang ketat, perusahaan sebesar apapun bisa runtuh.
Selain korupsi, kejatuhan Sritex juga disebabkan oleh kegagalan penerapan prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola yang buruk terlihat dari kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, lemahnya pengawasan internal, dan pengambilan keputusan yang tidak berbasis risiko. Misalnya, manajemen Sritex menggunakan kredit untuk tujuan yang tidak sesuai tanpa ada mekanisme pengawasan yang efektif dari Dewan Komisaris atau auditor independen. Kegagalan ini juga diperparah oleh faktor eksternal, seperti pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan penjualan sebesar 35% pada tahun 2023 dari 1,23 miliar dolar AS pada 2020 menjadi hanya 325 juta dolar AS. Penurunan ini terutama terjadi di pasar internasional yang anjlok hingga 30% dibandingkan pasar domestik yang turun 12%. Selain itu, kondisi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan konflik Israel-Palestina mengganggu rantai pasok global dan menyebabkan penurunan ekspor. Namun, faktor-faktor eksternal ini seharusnya bisa dimitigasi jika tata kelola perusahaan berjalan dengan baik. Kejatuhan Sritex bukan hanya masalah perusahaan, tapi juga cerminan krisis yang lebih besar dalam industri manufaktur Indonesia, khususnya sektor tekstil dan produk tekstil atau TPT. Industri tekstil adalah salah satu penyumbang utama ekspor di Jawa Tengah dengan kontribusi 36-40% dari total ekspor provinsi ini antara tahun 2020 dan 2024. Namun, selama periode yang sama, ekspor tekstil Jawa Tengah terus menyusut, sebagian karena banjirnya tekstil impor ilegal dan praktek dumping dari negara-negara seperti Tiongkok. Menurut Badan Pusat Statistik, volume impor pakaian bekas pada tahun 2020 mencapai 5,5 juta ton, naik 28% dari tahun sebelumnya. Impor pakaian baru juga meningkat seiring tren fast fashion yang didominasi oleh produk impor dengan harga lebih murah. Ini melemahkan daya saing produk lokal termasuk Sritex yang kesulitan bersaing di pasar domestik maupun internasional. Indonesia kini tertinggal dari negara-negara pesaing di sektor tekstil seperti Vietnam, Tiongkok, dan Bangladesh. Vietnam misalnya telah menjadi eksportir tekstil terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India dengan nilai ekspor tekstil mencapai 44 miliar dolar AS pada tahun 2023. Keunggulan Vietnam terletak pada biaya tenaga kerja yang kompetitif, hanya sekitar 200-250 dolar AS per bulan, dibandingkan 300-400 dolar AS di Indonesia. Selain itu, Vietnam memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan banyak negara seperti CPTPP dan RCEP yang memberikan akses pasar lebih luas dengan tarif rendah. Tiongkok di sisi lain mendominasi pasar tekstil global dengan kapasitas produksi yang sangat besar dan teknologi canggih. Pada tahun 2023, ekspor tekstil Tiongkok mencapai 293 miliar dolar AS, jauh di atas Indonesia yang hanya mencapai 13,8 miliar dolar AS. Bangladesh juga menjadi pesaing kuat dengan upah tenaga kerja yang sangat rendah, rata-rata 100-150 dolar AS per bulan, serta fokus pada produksi pakaian jadi untuk merek-merek global seperti H&M dan Zara. Indonesia
sayangnya menghadapi tantangan struktural yang membuat daya saingnya melemah. Selain tata kelola perusahaan yang buruk, biaya logistik di Indonesia masih tinggi mencapai 23-24% dari PDB dibandingkan hanya 8-10% di Vietnam. Regulasi yang berbelit-belit dan korupsi sistemik juga menghambat investasi sektor manufaktur. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2024 hanya mencapai skor 37, jauh di bawah Singapura dengan skor 83, Malaysia dengan skor 47, dan Vietnam dengan skor 42 menurut Transparansi Internasional. Untuk mencegah kasus serupa dan menyelamatkan industri manufaktur Indonesia, ada beberapa langkah yang harus diambil. Pertama, pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap impor ilegal dan praktek dumping, misalnya dengan inspeksi rutin di gudang berikat seperti yang pernah terdeteksi di Batu Jajar, Bandung. Kedua, perusahaan harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi keuangan, audit independen, dan pengawasan internal yang kuat. Ketiga, Indonesia perlu meningkatkan daya saing melalui investasi di teknologi produksi, pelatihan tenaga kerja, dan penyederhanaan regulasi. Untuk memperbaiki kondisi industri manufaktur dan mencegah kasus serupa di masa depan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan publik yang terarah dan terukur. Pertama, pemerintah harus membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi keuangan dan tata kelola. Satuan tugas ini dapat bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memastikan kredit perbankan hanya diberikan kepada perusahaan yang memenuhi syarat dengan peringkat kredit minimal A, sehingga mengurangi resiko penyalahgunaan dana seperti yang terjadi pada Sritek. Kedua, pemerintah perlu mempercepat implementasi kebijakan substitusi impor di sektor tekstil. Data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa impor tekstil dan produk tekstil pada tahun 2023 mencapai 11,2 miliar dolar AS atau sekitar 30% dari total kebutuhan domestik. Untuk mengurangi ketergantungan ini, pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi perusahaan tekstil lokal yang menggunakan bahan baku dalam negeri minimal 70% serta memperketat izin impor pakaian bekas melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020. Ketiga, untuk meningkatkan daya saing global, pemerintah harus mendorong modernisasi teknologi di industri tekstil melalui program subsidi untuk pembelian mesin berteknologi tinggi seperti yang telah dilakukan Vietnam dengan program Textile Industry 4.0. Anggaran untuk program ini dapat diambil dari realokasi dana alokasi khusus atau DAK sektor industri yang pada tahun 2024 mencapai 2,5 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah perlu memperluas akses pasar ekspor melalui perjanjian perdagangan bebas tambahan, misalnya dengan Uni Eropa yang dapat meningkatkan ekspor tekstil Indonesia hingga 15% berdasarkan proyeksi Kementerian Perdagangan. Keempat, pemerintah harus memperkuat pelatihan tenaga kerja melalui program sertifikasi kompetensi berbasis industri tekstil seperti yang dilakukan Bangladesh melalui Bangladesh Garment Manufacture and Exporters Association atau BGMEA. Program ini dapat mentargetkan
500.000 pekerja tekstil dalam 5 tahun ke depan dengan anggaran pelatihan sebesar 1 triliun rupiah per tahun dari APBN dengan tenaga kerja yang lebih terampil, produktivitas industri tekstil Indonesia dapat meningkat hingga 20% sesuai studi Bank Dunia tahun 2023. Sritex adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Korupsi dan kegagalan tata kelola tidak hanya menghancurkan satu perusahaan, tetapi juga melemahkan fondasi ekonomi nasional. Dengan kebijakan publik yang tepat, kita dapat membangun industri manufaktur yang lebih tangguh, berdaya saing, dan bebas dari korupsi. Mari kita jadikan kasus ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistem dan memperkuat integritas. Dulu dielu-elukan Raja Tekstil Asia, kini ditelan utang, hilang wibawanya. Tulang punggung rapuh dibiarkan merana. Begitulah nasib Sritex yang tak lagi bernyawa. Saya Wisnu Yuwono, sampai jumpa pada catatan kebijakan publik dan politik selanjutnya.